Selamat pagi Bapak Ibu, Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. salam sejahtera dan salam bahagia Bapak Ibu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai pengamat dalam praktik coaching kali ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam praktik coaching pada pagi hari ini, yaitu alur tirta. Dalam coaching yang Ibu lakukan nanti, harus terlihat jelas alur tirta, yaitu bagaimana tujuan coachingnya, identifikasinya terlihat dalam coaching yang Ibu lakukan, dan tampak jelas rencana aksinya serta tanggung jawabnya. Ibu Sidabutar, pada coaching yang Ibu lakukan nanti, saya akan mengamati jalannya coaching yang Ibu lakukan. Maksudnya di sini, saya akan memperhatikan apa yang Ibu kembangkan dalam coaching yang Ibu lakukan. Berdasarkan alur tirta dalam rubrik penilaian dalam coaching, izinkan saya menanyakan beberapa hal terhadap Ibu. Tidak keberatan Ibu kan? Tidak, Pak. Oke, baik Bu. Pertanyaan yang pertama, apa kira-kira kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti dalam praktik coaching? Baik, Pak. Dalam kegiatan ini nanti ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, pendengar aktif. Yang ketiga, pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Berarti kompetensi dalam coaching itu ada 3, dan Ibu sudah menyebutkan ketiga-tiganya. Namun saya ingin bertanya lagi kepada Ibu, apa indikator mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta indikator tercapainya tujuan yang Ibu harapkan? Coba Ibu pilihkan salah satu dari kompetensi itu yang lebih spesifik. Oke, Pak. Saya di sini memilih pertanyaan yang berbobot. Kemudian di sini juga saya ingin menemukan solusi dari permasalahan coaching. Oke, baik Ibu. Selama proses coaching, saya akan mengamati dan mencatat dalam rubrik penilaian ya Bu ya. Baik, Pak. Oke, baik, selanjutnya saya persilahkan Ibu Sidabutar dan Bapak Manik untuk berdiskusi terkait dengan praktik coaching yang akan Bapak Ibu praktikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi, Pak Mani. Selamat pagi, Bu. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan, hari ini saya sehat, Bu. Ibu bagaimana? Sehat juga, Pak. Berarti ada waktu Ibu untuk berbicara dengan saya, Bu. Iya, Pak, ada. Oke, Pak. Terkait dengan hal ini, ada apa Bapak mengundang saya untuk melakukan kolaborasi? Begini, Bu. Saya ingin cerita dulu sedikit sama Ibu. Mau berbicara tentang, ya beginilah yang mengajar Ibu, pasti ada saja masalah. Jadi saya ingin mencari solusi dulu dari Ibu. Mana tahu Ibu nanti bisa membantu saya menghadapi masalah pembelajaran ini, Bu. Begitu ya, Pak. Jadi dari diskusi kita nanti, apa harapan Bapak? Harapan saya Ibu bisa membantu saya menemukan solusi untuk membuat anak-anak ini, Bu, berminat sungguh dalam pembelajaran agar aktif begitulah, menunjukkan minatnya dalam pembelajaran, khususnya di pembelajaran bahasa Inggris, Bu, yang saya ampu setiap harinya.
Oh, begitu ya Pak. Coba Bapak ceritakan apa permasalahan yang Bapak hadapi di dalam kelas. Begini Bu, dalam kelas, dalam pembelajaran ketika saya mengajar itu Bu, saya perhatikan minat siswa-siswa kita ini Bu di sekolah ini sepertinya semakin hari semakin mengkhawatirkan Bu, menurut saya, khususnya dalam bahasa Inggris. Kayaknya mereka nggak minat gitu dulu, nggak aktif begitulah, entah ini karena mereka nggak suka atau bagaimana. Saya pun ingin tahu sebenarnya Bu, jawabannya begitu lah Bu. Oke, dari kondisi permasalahan tersebut, apa yang membuat Bapak kurang nyaman dalam proses belajar? Kalau saya ingat ya Bu ya, setiap hari ketika mengajarkan ini mereka lesu gitu loh, menunjukkan sikap yang lesu, nggak aktif gitu loh. Memang ada sih yang siswa kita yang aktif, yang benar sungguh menunjukkan dia itu suka belajar bahasa Inggris, tetapi banyak juga siswa-siswa ini kayak lemas-lemas, nggak ada minatnya untuk belajar gitu loh. Dia disuruh pun susah, begitu. Oke, coba Bapak ceritakan proses pembelajaran yang sering Bapak lakukan di dalam kelas. Biasanya Ibu ya, kalau udah masuk ke kelas, saya terlebih dahulu memberitahukan kepada siswa-siswa ini apa tujuan pembelajaran hari ini. Lalu saya berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik berkaitan dengan materi yang akan saya bawakan. Lalu sampailah pada penjelasan materi yang akan saya ajarkan pada hari itu. Setelah penjelasan, saya akan membuat evaluasi berupa pertanyaan-pertanyaan atau latihan untuk mereka agar saya bisa memahami siswa-siswa ini sudah mampu atau sudah paham belum dengan pembelajaran hari ini. Begitu biasanya Bu yang saya lakukan dalam kelas. Oke Pak, menurut saya itu sudah cukup bagus cara Bapak dalam mengajar kepada anak-anak. Jadi dengan pembelajaran yang Bapak berikan, apa respon dari anak-anak tersebut? Sebagian besar Bu responnya positif, mereka mau, tetapi permasalahan muncul ketika saya lihat sebagian besar siswa tidak menunjukkan minat begitu, acuh tak acuh, bahkan ada yang berbicara-bicara, ada yang ya begitulah lemas-lemas, mengantuk begitu. Itulah terkadang sebagian ada yang begitu responnya Bu. Oke Pak. Pastinya setelah Bapak selesai mengajar atau melakukan proses pembelajaran, ada pemberian tugas yang Bapak lakukan kepada siswa. Kira-kira apa teknik atau bentuk-bentuk tugas yang Bapak berikan kepada siswa? Biasanya tugas-tugas yang saya berikan berupa tugas individu. Tugas individu ada soal-soal, ada juga sih tugas secara kelompok untuk dipresentasikan di hari berikutnya. Begitu Bu bentuk tugas yang saya berikan kepada anak-anak. Oke, jadi setelah pemberian tugas itu Pak, kira-kira apa hambatan yang Bapak alami?
Yang hambatan yang saya alami di dalam kelas, eh, tadi yang saya jelaskan di atas itu, minat mereka itu. Jadi saya lihat mereka nggak aktif, Bu. Artinya ketika pembelajaran, mereka itu dihadapkan dengan situasi tidak mengerti kata-kata dalam bahasa Inggris misalnya, Bu. Mereka itu nggak ada niatnya nampak mau mencari tahu. Nah, ini saya lihat dari mana? Dari tidak hanya beberapa orang saja yang membawa kamus misalnya, aktif bertanya. Jadi saya lihat hambatannya seperti itu. Mereka kurang persiapan, tidak menunjukkan minat yang serius untuk memahami pembelajaran hari itu. Oke, Pak. Jadi dengan begitu, sudah berapakah presentasi yang dilakukan dalam kegiatan tersebut? Maksudnya, Bu, presentasi oh iya, paham saya, Bu. Iya. Yang sudah bisa begitu ya, Bu ya. Kalau saya lihat, kalau dipresentasikan hanya 60% begitulah, Bu. 50-60%. Oke, berarti masih perlu perbaikan ya, Pak ya? Atau peningkatan? Iya, Bu. Oke. Dari kegiatan tersebut, apa langkah-langkah yang dilakukan Bapak untuk pembelajaran berikutnya? Saya pikir, Bu, langkah-langkah selanjutnya dalam pembelajaran yang akan saya lakukan adalah bentuk pembelajaran berdiferensiasi supaya anak-anak ini yang tadi sebagian kurang berminat akan menunjukkan minat yang semakin antusias lagi dalam pembelajaran, Bu. Karena dengan berdiferensiasi saya pikir mudah-mudahan ke depannya mereka lebih aktif lagi ikut terlibat dalam pembelajaran, sehingga itu akan menunjukkan bahwa mereka sungguh semakin berminat. Saya rasa itu yang akan saya lakukan. Oke, Pak. Kemudian, apa komitmen Bapak untuk kedepannya? Untuk kedepannya saya akan berkomitmen untuk terus melakukan pembelajaran yang menarik, yang membuat anak bisa aktif dan sungguh menunjukkan minatnya, sehingga dengan demikian mereka akan semakin mampu ke depannya dalam pembelajaran dan menguasai bahasa Inggris itu dengan baik. Oke, Pak. Sudah cukup baik, Pak. Kemudian siapa yang membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Saya harapkan nantinya, Bu, saya bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan pihak sekolah secara umum, misalnya kepada kepala sekolah dan secara khusus kepada rekan sesama mata pelajaran bahasa Inggris, Bu, supaya nanti akan semakin baik lagi proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Begitu, Bu. Oke. Baik, Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan diskusi hari ini? Sungguh sangat lega ya, Bu ya, karena ternyata dengan saya membicarakan hal ini kepada Ibu, pikiran saya jadi terbuka untuk hal baru, untuk membuat pembelajaran yang sungguh mengembangkan minat anak didik ini nantinya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Begitu, Bu.
Oke Pak, baik Pak. Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Untuk saat ini saya rasa sampai di situ dulu Bu, karena memang itu sungguh membuat saya kemarin apa ya ter tergugah supaya saya memang membuat anak-anak kita ini berminat. Jadi salah satu solusinya saya pikir saya perlu bercerita sama Ibu. Jadi saya rasa cukup lah Bu. Terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan hari ini. Oke Pak, baik Pak. Jadi nanti kalau ada waktu kita juga bisa sharing dan berdiskusi kembali ya Pak. Iya Bu, iya Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Sidabutar dan Bapak Manik yang telah mempraktikkan coaching terkait dengan permasalahan yang dihadapi di kelas ya Bapak Ibu ya. Saya telah mendengar dan mengamati percakapan Bapak dan Ibu dan sungguh luar biasa saya mengamatinya. Namun hasil evaluasi saya dalam praktik coaching yang baru saja Ibu Sidabutar dan Bapak Manik yang baru saja dilakukan, bahwa hasil pengamatan saya dalam alur tirta secara garis besar sudah tampak jelas dan percakapan Bapak Ibu itu sudah terlihat ya di awal tadi dalam penyampaian tujuan daripada coaching dan sudah saya catat ya dalam rubrik penilaian saya. Di situ sudah ada termasuk tujuannya tadi, identifikasinya juga sudah jelas, rencana aksi dan tanggung jawabnya juga sudah sangat tampak jelas. Serta tindakan yang akan dilakukan juga sudah terencana dengan baik, dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot juga sudah terlihat, sehingga Bapak Manik ya sebagai coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bapak Manik terkait dengan permasalahan di kelas dan sudah ada solusinya. Serta Bapak Manik terbuka ya dan mampu mengeluarkan ide-ide baru dalam perbaikan pengelolaan kelas. Berdasarkan indikator yang Ibu pilihkan, saya ingin bertanya ya Bu ya ini. Berdasarkan indikator yang Ibu pilihkan tadi sebelum melakukan coaching, ya, apa kira-kira menurut Ibu indikator dari pengembangan yang tampak jelas selama proses coaching tadi, Bu? Oke Pak, indikator selama melakukan proses coaching tadi yaitu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching dan terlihat jelas dalam peningkatan minat siswa dalam belajar dan mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Oke, baik Bu. Karena saya juga tadi mengamati Bu, saya sangat setuju dengan Ibu. Berikutnya Bu, mungkin ini yang terakhir ya Bu ya. Untuk coaching berikutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi setelah ini pastinya akan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oh ya, maksud Ibu mungkin ada yang berbeda pula gitu ya Bu ya. Oke baik Bu. Kalau saya mengamati dan melihat tadi jalannya coaching, Ibu sebagai coach mengarahkan coachingnya dengan sangat luar biasa sekali. Bahkan saya terinspirasi secara pribadi dalam coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi. Oke baiklah, salam sehat buat kita semuanya dan salam bahagia. Guru Bergerak Indonesia Maju. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Pak.
Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Sebelum kita mulai coaching ini, sebaiknya saya sebagai pengamat pada hari ini memperkenalkan diri dahulu. Saya sendiri Petrus Malik. Saya merupakan pengamat dalam sesi coaching yang Bapak dan Ibu akan lakukan hari ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum Bapak Ibu melaksanakan coaching yang akan dilaksanakan pagi ini, yaitu dalam nanti mempraktekkan coaching, Bapak harus memperhatikan alur tirta. Dalam coaching itu nanti Bapak harus benar-benar menunjukkan alur tirta itu, yang mana yang pertama Bapak harus tunjukkan tujuan coachingnya apa. Yang kedua, nampak pula di sana identifikasinya terlihat dengan sangat jelas dalam coaching. Lalu berikutnya rencana aksinya, dan yang terakhir tanggung jawabnya. Jadi kepada Bapak Suwanto atau Bapak Sanipar, pada coaching nanti saya akan mengamati jalannya coaching nanti, apakah memang sungguh-sungguh sudah benar-benar mengikuti alur tirta tadi, sehingga nanti coaching yang dilakukan sungguh-sungguh berdampak baik bagi si coachingnya ataupun bagi kita semua. Adapun hal yang ingin saya sampaikan atau saya ingin tanyakan kepada Bapak sebelum nanti Bapak melakukan coaching, yang pertama, kira-kira Pak Sanipar, Ya, Pak. apa kira-kira kompetensi yang akan Bapak kembangkan nanti dalam praktik coaching ini? Oke, baik, Pak. Dalam prinsip coaching, bahwa kompetensi coaching itu ada 3. Mungkin yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama itu presence, yang kedua pendengar aktif, dan yang ketiga pertanyaan berbobot. Demikian, Pak. Oke, baik sekali, memang seperti itu sebaiknya. Yang ketiganya harus benar-benar dikembangkan. Namun mungkin ada fokus Bapak di satu hal yang benar-benar ingin Bapak kembangkan daripada hal yang lain begitu. Kira-kira apa itu Pak kira-kira? Oke, baik, Pak. Mungkin nanti akan saya bukan mungkin, Pak, ya. Saya akan kembangkan sesuai dengan keadaan siswa coach saya terkait dengan permasalahannya. Jadi saya akan kembangkan rencana aksinya, rencana ke depannya. Mungkin demikian, Pak. Oh, rencana aksinya ya Pak ya? Iya, Pak. Berarti hasilnya nanti itu ya, apakah aksinya akan benar-benar tampak atau dijalankan. Nah, kalau begitu Pak, kira-kira apa ya indikatornya rencana aksi itu dengan tujuan yang Bapak harapkan nantinya? Oke, baik, Pak. Ada beberapa hal, indikator-indikator yang akan saya sampaikan atau yang terlihat nanti dalam coaching saya. Mungkin yang pertama, bagaimana seorang coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahan terkait dengan pengelolaan kelasnya. Yang kedua,
mungkin dengan pengumpulan tugasnya ada peningkatannya. Demikian, Pak. Oke, baik sekali yang Bapak paparkan tadi. Selanjutnya, saya rasa sudah jelas ke arah mana nanti coaching ini akan berjalan. Jadi, hari ini di waktu yang sangat bahagia ini, saya persilahkan Bapak sebagai coach dan Ibu sebagai coachingnya untuk melakukan pelaksanaan coaching pada hari ini. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Silakan dilanjutkan ya, Bapak dan Ibu. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Selamat pagi, Ibu Sidabutar. Selamat pagi, Pak. Ada apa ini, Bu? Ibu ingin ketemu saya. Ada permasalahan yang perlu kita diskusikan, Bu? Ada, Pak. Kira-kira apa itu, Bu? Mengenai siswa saya yang tidak mau mengumpulkan tugas atau PR. Oke, baik, Bu. Jadi, Bu, dalam diskusi kita nanti, kira-kira apa yang diharapkan Ibu dalam diskusi kita ini nanti? Dalam diskusi ini saya harapkan saya mendapatkan solusi untuk siswa saya yang tidak mau mengerjakan PR. Oh, yang tidak mengerjakan PR gitu ya, Bu ya? Iya. Oke. Mungkin barangkali ada kendala lain yang Ibu harapkan mungkin? Oke, Pak. Harapan saya dari kegiatan ini yaitu saya ingin juga siswa itu sudah bisa mengerjakan tugasnya di rumah maupun di sekolah. Jadi saya ingin siswa itu semakin meningkat, terutama dalam belajar. Oke, baik, Bu. Artinya ini peningkatan-peningkatan seperti itu ya, Bu ya? Iya, Pak. Oke, baik, Bu. Di sini kita kan, Bu, berkolaborasi atau diskusi. Mungkin boleh Ibu ceritakan ya, permasalahan-permasalahan yang dihadapi Ibu terkait dengan pengelolaan kelas Ibu. Oke, baik, Pak. Di sini permasalahan yang saya hadapi, terutama di dalam kelas, yaitu masih banyak siswa yang tidak mau mengumpulkan PR, kemudian mereka minatnya untuk belajar di rumah itu kurang, Pak. Oh, Mungkin hanya perhatian dari orang tua juga. begitu ya, Bu ya. Iya. Oke, baik, Bu. Jadi dari permasalahan tersebut, mungkin kondisi permasalahan yang membuat Ibu kurang nyaman begitu ya, Bu, dalam proses belajar. Iya, Pak. Jadi saya ingin tahu ini, Bu ya. Kira-kira kondisi permasalahan yang membuat kurang nyaman itu dalam proses belajar seperti apa ya, Bu ya? Baik, Pak, yang membuat saya kurang nyaman itu adalah siswa itu saya harapkan mau mengerjakan PR. Oh, Jadi di satu sisi semua siswa harus bisa lah mengumpulkan PR, jangan hanya sebagian-sebagian siswa yang mengumpulkan PR-nya kepada saya. oh iya ya. Oh demikian ya, Bu ya. Jadi kalau demikian, Bu, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Ibu di kelas, mungkin ada penyebab permasalahan itu terjadi. Iya kan, Bu ya? Iya, Pak. Jadi kira-kira apa sebenarnya, Bu? Kalau menurut Ibu nih, ya, penyebab permasalahan siswa itu tidak mengumpulkan PR, sangat minim gitu ya, Bu ya? Iya, Pak. Jadi kira-kira apa penyebabnya, Bu?
Penyebabnya satu Pak, saya rasakan yaitu minat belajar siswa yang kurang. Yang kedua, ketika siswa atau murid ini udah sampai di rumah, mungkin perhatian dari orang tuanya itu sangat-sangat kurang. Karena memang di sini Pak, orang tuanya tergolong ya orang yang bekerja semua Pak. Jadi mungkin perhatiannya kepada anaknya kurang. Paling ketemu itu hanya malam hari saja. Jadi ketika malam hari ya ditengoknya anaknya sudah tidur. Berarti orang tua pun tidak tahu kalau anaknya itu sudah belajar apa tidak. Gitu dia. Oh, kayak gitu, Bu, ya. Kalau demikian, Bu, di sini kita terbuka ini ya, Bu, ya. Artinya, kalau nggak terbuka kita berarti permasalahan itu tidak akan dapat gitu ya, Bu, ya. Jadi saya ingin tahu ini, Bu, ya. Coba Ibu ceritakan dulu proses pembelajaran yang sering Ibu lakukan di kelas Ibu. Oke. Jadi yang sering saya lakukan di dalam kelas itu adalah mengajar ya, yang paling sering itu mata pelajaran IPA. Jadi saya di sekolah itu contohnya Pak mengajarkan pelajaran IPA. Materinya mengenai tentang konduktor dan isolator. Jadi di sini saya sering juga menggunakan video-video atau saya menyuruh siswa itu untuk melakukan praktik agar mereka minat belajarnya muncul gitu Pak, meningkat itu Pak. Oke, baik, Bu. Jadi setelah Ibu lakukan demikian, bagaimana respon anak-anak kita itu, Bu? Setelah saya lakukan dengan cara atau metode yang seperti itu, siswa sudah mulai tertarik untuk belajar, sudah mulai semangat, dan sudah mulai cepatlah menangkap pelajaran dibandingkan dengan metode saya yang lama yang hanya menggunakan buku paket saja, Pak. Oh, oke, baik, Bu. Jadi kalau pemberian tugas ini, Bu, ya, teknik-teknik pemberian tugas itu atau bentuk-bentuk tugas maupun teknik pemberian tugas terhadap anak didik Ibu itu seperti apa pemberian tugasnya dibuat Ibu yang selama ini? Oke. Teknik pemberian tugasnya, Pak, ya saya pastinya menggunakan buku paket, ya kan, Pak? Jadi ketika siswa itu saya berikan PR, kami sudah membuat satu kesepakatan di dalam kelas. Jadi anak-anak itu kalau mengerjakan PR di rumah, saya sudah buat di atas buku catatannya itu mulai jam berapa kamu mengerjakan PR, selesai jam berapa. Jadi saya harus buat misalnya si anak atau siswa mengerjakan PR mulai pukul 14.00 sampai dengan 15.00. Jadi saya tahu anak-anak itu belajarnya kapan karena memang sesuai dengan kesepakatan kami Pak di dalam kelas, siswa itu tidak ada lagi yang mengerjakan PR pada malam hari. Jadi malam hari itu hanya waktu untuk membaca atau mengulang-ulang pelajaran yang ada di sekolah, itu dia. Oh, demikian ya, Bu, ya. Sebenarnya teknik maupun bentuk-bentuk pemberian tugas yang udah Ibu terapkan itu terhadap siswa sudah cukup baik, ya. Sudah cukup baik. Namun saya ingin bertanya lagi nih, Bu. Nggak apa-apa ya, Bu, ya? Iya, Pak. Apa kira-kira hambatan yang dialami Ibu sehingga anak didik kita itu, Bu, tidak mengumpulkan tugas? Hambatannya yang pastinya kan Pak, ketika temannya atau siswa yang lain mengumpulkan PR, pastinya kan siswa itu mendapatkan nilai. Sementara yang tidak mengerjakan PR nilainya tidak ada. Pastinya di daftar nilai saya pun kosong ya Pak. Jadi kadang saya bingung mau ngasih nilai berapa gitu dia Pak. Berarti kadang-kadang, jadi maksud Ibu siswa itu langsung nggak
nggak ngerjakan sekaligus semuanya atau gimana ya Bu? Iya, tidak mengerjakan sekaligus, Pak. Misalnya saya kasih 5 soal, ya kan, Pak. Iya. Ada sebagian siswa ini yang sama sekali tidak mengerjakan. Ada juga sebagian siswa yang hanya selesai 3 soal, yang 2 lagi tidak selesai. Oh, Itu dia, Pak. demikian ya Bu ya. Oke, baiklah kalau begitu Ibu Sidaputar. Berikutnya saya ingin bertanya lagi ini. Kira-kira apa rencana Ibu dalam langkah-langkah pembelajaran berikutnya? Baik, Pak. Rencana saya dalam langkah pembelajaran berikutnya yaitu melakukan perbaikan terutama dalam teknik pengajaran. Jadi di sini saya harus bisa lah Pak memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan yang saya ajarkan supaya anak-anak itu merasa tertarik atau tertantang untuk mengikuti pelajaran yang saya berikan. Oke, baik Bu. Bagus sekali itu Bu. Namun dari semua yang Ibu lakukan, kira-kira langkah yang mana yang paling prioritas yang akan Ibu lakukan? Boleh ya Bu, diceritakan ya Bu ya. Misalnya Pak, saya itu akan memberikan penghargaan kepada siswa yang mengerjakan PR. Misalnya ya saya puji, ya kan Pak, saya berikan misalnya semangat. Pasti anak-anak yang lain juga merasa tertantang juga. Aku juga harus kayak gitu lah besok. Biar dipuji itu pasti gitu dia. Oh gitu ya Bu ya. Terus Bu, berdasarkan dari yang Ibu ceritakan barusan, Ibu pernah nggak memberikan penghargaan pada siswa kita yang belajarnya sangat aktif gitu? Pernah Pak, ya saya berikan pujian lah. Jadi saya banggakan di depan siswa. Jadi siswa yang lain pun biar merasa tertantang juga. Berarti aku juga harus kayak gitu besok ya. Biar bisa dipuji sama ibu itu, pasti gitu dia. Oh gitu ya Bu ya. Iya luar biasa sekali itu Bu ya. Terus kira-kira apa komitmen Ibu ke depannya? Komitmen saya Pak, pastinya saya mengharapkan, saya ingin pastinya siswa itu ketika saya berikan PR, semua harus mengerjakan. Jadi saya tidak menuntut tugas itu harus benar semua Pak. Yang penting ada usaha dan tanggung jawab dari siswa untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Oh begitu ya Bu ya. Terus Bu, dari semua yang udah Ibu sebutkan tadi, kira-kira bagian mana yang perlu diingat Ibu sehingga komitmen itu ada peningkatan dalam belajar? Oke Pak, dari komitmen yang itu saya ingin peningkatan belajar dari siswa saya, kemudian peningkatan mereka dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Oh oke, baik. Baik Bu. Jadi dari semua yang sudah Ibu lakukan itu, kira-kira siapa atau mungkin boleh Ibu kasih tahu ke saya, siapa yang membantu Ibu? Oke Pak, yang membantu saya dalam hal ini adalah yang pertama itu siswa, karena saya kan Pak berinteraksi dengan siswa atau berkolaborasi dengan siswa. Di samping itu juga saya dibantu oleh teman-teman atau rekan-rekan guru, dan yang terakhir itu adalah kepala sekolah yang memegang tanggung jawab penuh di dalam sekolah. Jadi saya sering bertukar pikiran terlebih dahulu kepada kepala sekolah terkait dengan permasalahan saya ini. Iya. Oh tadi Ibu berarti memang harus berkolaborasi ya, termasuk sama siswanya, teman sejawat dan kepala sekolah sebagai atasan langsung gitu maksudnya ya Bu ya. Iya Pak. Oke, mungkin
Gimana ini Bu? Perasaan Ibu setelah kita berdiskusi ini? Perasaan saya setelah melakukan diskusi dengan Bapak, ya saya merasa senang, bahagia, karena saya sudah bisa menceritakan masalah-masalah yang saya hadapi. Jadi saya sudah mulai merasa tenang dan nyaman. Oke, baik Bu. Mungkin ada lagi yang perlu Ibu sampaikan terkait diskusi kita pada hari ini? Untuk kali ini tidak ada Pak, saya rasa sudah cukup. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu atas obrolan kita hari ini. Mungkin pertanyaan-pertanyaan dari saya cukup dulu sampai di sini. Mungkin di lain waktu kita bisa sambung kembali dalam menyelesaikan ya masalah-masalah yang kita hadapi di ruang kelas kita masing-masing. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Ibu Sidabutar sebagai coach dan juga Bapak Sianipar sebagai coach dalam tadi coaching yang dilakukan. Saya lihat praktik coachingnya sudah sangat baik, ya, di mana Pak Sianipar sungguh mampu membantu Ibu Sidabutar untuk menemukan solusi yang terbaik agar anak-anak nanti ke depannya semakin banyak atau semakin mampu dalam membuat tugas-tugas PR di rumah dan tidak ada lagi siswanya yang bermasalah. Begitu. Dan tadi hasil evaluasi saya nampak sekali dalam praktik orang Bapak Ibu berdua bahwasanya sungguh coaching tadi sudah mengakomodir alur tirta, ya. Tujuannya untuk apa coaching tadi dilakukan sudah jelas, identifikasi permasalahannya juga nampak, apa yang mau dibahas masalah intinya tadi sangat nampak. Lalu seperti tadi yang dikatakan Pak Suwanto, tujuannya dalam melakukan coaching ini juga benar-benar ya tampak dan diaplikasikan melalui proses coaching yang telah dilakukan bersama. Semoga nanti ke depannya Bapak Ibu berdua semakin menguasai lagi, semakin mendalami lagi proses coaching ini. Nah, lalu kepada Pak Sianipar, kira-kira menurut Bapak, apa indikator pengembangan yang tampak jelas selama proses coaching tadi bersama Ibu Sidabutar? Oke, baik Pak. Kalau saya melihat tadi proses coaching kami tadi bersama Ibu Sidabutar, saya melihat sudah memunculkan ide-ide baru untuk pengembangan pengelolaan kelas Ibu itu, sehingga Ibu itu sudah bisa merencanakan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Begitu Pak. Oke, benar sekali Pak ya. Saya juga setuju dengan yang Bapak katakan. Memang tadi proses coachingnya yang saya catat, hasil refleksi saya memang demikian adanya. Proses coachingnya baik sekali dan membuat kedua belah pihak bisa sama-sama merasa senang ya dengan apa yang telah dilakukan. Oke, baik kalau begitu, karena sungguh memang proses coaching yang luar biasa. Ini membuat saya juga terinspirasi ke depannya untuk semakin meningkatkan kemampuan pribadi dalam bercoaching.
Terima kasih, salam sehat kepada kita semua. Semoga nanti menjadi guru-guru yang semakin berkompeten lagi seperti yang kita harapkan. Salam bahagia, guru penggerak Indonesia maju. Guru bergerak Indonesia maju. Iya. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bu. Salam sejahtera dan salam bahagia buat kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya sendiri sebagai pengamat dalam praktik coaching kita pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam praktik coaching pada pagi hari ini, yaitu alutirta. Dalam coaching yang Bapak akan lakukan nanti, di sini harus terlihat jelas alutirta, yaitu tujuannya apa, identifikasinya harus terlihat jelas, kemudian rencana aksinya, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawabnya. Ya Pak, pada coaching hari ini yang Bapak lakukan nanti, saya akan mengamati jalannya coaching yang akan Bapak lakukan. Maksudnya di sini yaitu saya akan memperhatikan apa yang Bapak kembangkan dalam coaching yang sedang berjalan tersebut. Berdasarkan alutirta, dalam rubrik penilaian coaching, izinkan saya juga untuk menanyakan beberapa hal kepada Bapak terkait dengan pelaksanaan coaching kita pada hari ini. Yang pertama, apa kira-kira kompetensi yang akan Bapak kembangkan nanti dalam praktik coaching pada hari ini? Baik Bu, terima kasih. Yang pertama, dalam praktek coaching nanti, saya akan coba mengembangkan 3 kompetensi, yaitu 1, presence atau kehadiran penuh, yang kedua, pendengar aktif, dan yang ketiga, menyiapkan pertanyaan yang berbobot. Demikian Ibu, ada 3 yang akan saya kembangkan, kira-kira begitu dalam coaching nanti. Oke, baik Pak, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua, dari ketiga kompetensi tersebut, bagian mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik, serta indikator pencapaian tujuan yang akan Bapak harapkan? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik Bu, yaitu adalah poin yang pertama, presence atau kehadiran penuh. Nah, dalam kehadiran penuh ini, nanti yang menjadi indikator bahwa saya ini benar-benar berkembang, menurut saya akan nampak nanti bahwasanya saya sungguh hadir, kan itu hadir di situ dengan penuh sabar, membantu coaching nanti untuk menemukan solusi yang tepat yang bisa ia lakukan. Jadi sesuai dengan tujuan dan coaching ini juga, saya benar-benar memberikan diri untuk coach saya agar saya bisa membantu dia mengembangkan dirinya dalam menemukan solusi yang diharapkan nanti ke depannya. Kira-kira begitu Ibu. Oke, baik Bapak. Semoga nanti dalam kegiatan coaching ini Bapak bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian saya persilahkan Bapak Manik dan Bapak Sianipar untuk melakukan diskusi terkait dengan praktik coaching ini. Kemudian selama proses coaching, saya akan mencatat dan mengamati Bapak dalam melakukan diskusi, serta saya juga akan memberikan penilaian berdasarkan rubrik penilaian yang ada.
Dan semoga kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, Oke, Bu, baik Bu, terima juga, kasih Bu. Selamat pagi Pak Suwanto, apa kabar? Selamat pagi Bapak, sehat dan luar biasa. Bapak gimana nih? Sehat? Saya juga sehat Pak Suwanto. Kebetulan sekali ini saya lihat Bapak datang ini. Ada apa ini? Ayo Pak Suwanto. Iya Pak. Sebenarnya Pak ada yang perlu saya obrolkan sama Bapak ini Pak terkait dengan pengelolaan kelas saya Pak ini. Bapak ada waktu Pak? Ada Pak, lagi santai-santai saya ini tidak masalah. Silakan Pak, kira-kira apa yang mau didiskusikan? Apa ini harapan Bapak kali ini dalam diskusi kita ini? Iya Pak. Ini Pak. Ini seperti yang udah saya sampaikan tadi Pak, ini terkait dengan pengelolaan kelas saya Pak. Ah, ada siswa saya ini belum begitu paham atau nggak bisa Pak membaca. Ada beberapa siswa yang belum bisa membaca. Jadi harapan saya ini nanti saya dapat solusi bagaimana saya mengatasi siswa saya yang belum bisa membaca ini. Ini yang perlu saya diskusikan sama Bapak. Oh, itu toh. Boleh, boleh Pak. Cobalah sekarang ceritakan Bapak lah dulu. Gimana ini permasalahannya ini sebenarnya? Apa yang Bapak hadapi ini di dalam kelas? Biar Iya lebih Pak. enak saya nanti menanggapinya. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak waktunya Pak ya. Baik, Jadi baik. gini Pak. Di kelas saya itu eh, agak terhambat saya mengajarnya karena di kelas 3 itu kan Pak, bukan belajar membaca lagi. Ah, jadi gara-gara yang 5 siswa ini belum bisa membaca, jadi kurang efektif, kurang aktif Pak belajar di kelas gitu. Jadi materinya pun saya agak bingung saya ini Pak, bagaimana saya menyampaikan pembelajaran di kelas saya. Ada yang sudah lancar membaca, ada yang sudah tahu tambah-tambah, kali-kali, ada yang nggak tahu membaca gitu. Jadi yang nggak tahu membaca ini Pak yang sulit saya pecahkan masalahnya. Seperti apa ini saya buat nanti? Kira-kira seperti itu Pak maksud saya yang ingin saya diskusikan Pak. Oh, begitu ya Pak ya. Duduk perkaranya yang membuat Bapak merasa kurang nyaman lah ini ya dalam pembelajaran. Tadi Bapak sebutkan karena ada siswa kita yang belum bisa membaca. Itu tadi membuat ketidaknyamanan Bapak dalam pembelajaran. Begitu tadi ya Pak ya? Iya Pak, betul sekali Pak, memang seperti itu Pak. Oke. Nah, kalau sekarang coba Pak, kita sama-sama coba Bapak pikirkan dulu, kita telaah dulu, kita kilas balik. Menurut Bapak, apa penyebab permasalahan ini? Kenapa anak-anak ini nggak bisa membaca sampai sekarang padahal udah kelas 3? Coba dulu Pak. Oke Pak. Jadi kalau menurut analisa saya Pak, yang saya perkirakan, bahkan saya lihat sendiri Pak. Saya ini kan Pak udah beberapa tahun lah mengajar di sekolah itu. Mungkin pada waktu kelas 1 dan kelas 2 anak didik saya yang sekarang, di situ kan masih terdampak COVID-19 gitu, masih ada COVID di sana. Mungkin mereka belajar tidak begitu aktif karena nggak berhadapan langsung dengan gurunya, guru kelas 1, kelas 2 gitu ya Pak ya. Mungkin di situ penyebabnya. Sehingga ada beberapa siswa ini nggak tahu membaca. Mungkin menurut hemat saya begitu Pak. Oh ya gitu ya. Benar juga pendapat Bapak itu. Saya juga pikir bisa jadi itu penyebabnya. Memang kita tahu di masa COVID yang lalu anak-anak kita ini tidak maksimal dalam belajar. Sehingga ini bisa menjadi penyebab mereka tidak bisa membaca.
Namun sebelum kita jauh lebih dalam lagi berdiskusi Pak, Sianipar ya, saya jadi tertantang ini pengen tahu, kok bisa Bapak ini dapat ya, sungguh antusias sekali Bapak mengajar sehingga bisa Bapak temukan hal yang seperti ini dan Bapak mau bercerita kepada saya. Coba dulu Pak, Bapak bercerita dulu gimana ya kalau Bapak mengajar di kelas begitu? Boleh Bapak ceritakan dulu bagaimana Bapak mengajar sehari-harinya? Kok bisa dapat ini masalah ini? Oke Pak, dengan senang hati Pak akan saya ceritakan sama Bapak. Silakan Mudah-mudahan Pak. nanti ini atas cerita saya bisa salah satu dapat solusi ah, Ya, ya. pada pembelajaran di kelas saya. Jadi begini Pak, kalau saya mengajar di kelas Pak ya, ah, saya itu setiap udah masuk kelas, saya sudah buat piket untuk mimpin doa dulu di depan kelas bergantian gitu kan, untuk menumbuhkan rasa religius anak didik saya. Ah, Setelah berdoa ini belum memulai pembelajaran, saya membuat siswa saya ini senyaman-nyaman mungkin dan siap untuk belajar. Cara saya untuk membuat nyaman mereka, saya buat ice breaking, bahkan nyanyi-nyanyi seperti itu ya Pak ya. Namanya masih kelas 3 gitu. Jadi kalau udah mereka udah nyaman, saya menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah saya sampaikan tujuan pembelajaran, baru saya kaitkan itu Pak, pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran hari ini. Kemudian masuk ke inti pembelajaran. Di inti pembelajaran ini tentu saja saya sudah menyiapkan media-media pembelajaran berdasarkan kesiapan belajar mereka. Ada itu berupa gambar, ada berupa video, bahkan ada dalam bentuk tulisan seperti itu, Pak. Oke, menarik sekali ya, eee, proses pembelajaran yang telah Bapak buat. Saya lihat di sana ada proses pembelajaran diferensiasi. Nah, pantas ya, Bapak bisa menemukan hal yang tadi Bapak ceritakan, bisa dapat ada siswa yang tidak bisa membaca wasi ya. Oke, setelah itu Pak, menurut Bapak, kira-kira apa ini Pak hambatan-hambatan yang membuat anak didik kita ini nggak bisa membaca kira-kira yang Bapak telah eh, bisa Bapak pikirkan begitulah yang bisa jadi prediksi Bapak. Kalau saya, Pak, kalau saya mengevaluasi ya, artinya Iya, melihat kondisi daripada anak didik saya yang nggak tahu membaca ini, ah, mungkin hambatannya sehingga ini maksud Bapak hambatannya nggak bisa membaca gitu ya, Pak, ya? iya, iya Pak. Hambatannya nggak bisa membaca, mungkin kurang perhatian orang tua juga. Kurang perhatian orang tua juga. Masa udah kelas 3 anaknya tidak diajarkan mengajar. Kan seperti kita juga sama anak kita di rumah kan, Pak, ya. Kan kita peran kita sebenarnya yang paling penting untuk ngajari anak kita supaya bisa membaca juga gitu. Bukan bukan hanya guru saja yang mengajari, artinya harus ada kolaborasi antara guru dan orang tua gitu. Mungkin hambatannya ya itu tadi Pak, mungkin orang tua ini kurang diperhatikan cara belajar anaknya di rumah. Mungkin seperti itu Pak. Oke, bagus sekali Pak ya pemaparan Bapak tadi mengenai hambatan yang sudah Bapak ceritakan. Memang begitulah terkadang karena situasi kita memang baru saja dilalui COVID dan juga seperti yang Bapak ceritakan tadi, ada juga ini dari orang tua yang kurang memberikan waktu atau perhatiannya sehingga anak ini tetap masih kesulitan dalam membaca. Begitu tadi ya Pak Sianipar ya, Iya Pak, iya. hambatannya ya. Iya Pak, betul Pak. Nah, kalau begitu Pak,
Kita sudah tahu masalahnya, hambatannya kita sudah bisa lihat. Nah, berikutnya menurut Bapak, apa solusinya untuk permasalahan ini yang bisa Bapak jelaskan begitulah kira-kira menurut Bapak solusi yang lebih tepat gitu. Oke, baik, Pak. Ah, saya untuk ngambil solusinya sebenarnya udah saya lakukan, Pak ya. Sebenarnya. Jadi saya sudah panggil orang tua anak didik ini ya untuk ke sekolah, untuk berbincang-bincang dengan saya atau ngobrol langsung dengan saya terkait dengan permasalahan anak didik kita ini. Namun yang hadir ke sekolah hanya 2 orang tua siswa dari 5 siswa ini. Jadi menurut saya ini belum belum begitu signifikan ya, signifikan. Kenapa saya katakan signifikan? Karena 5 siswa hanya 2, dari segi persentasenya pun belum ada 50%. Artinya terkait dengan masalah yang tadi, Pak. Jadi solusinya itu sebenarnya rencana saya harus hadir, Pak. Harus hadir semua orang tua ini supaya bisa anak didik saya ini membaca. Mungkin seperti itu solusi yang sudah saya lakukan dan yang akan saya rencanakan, Pak. Oke, baik. Tadi sudah ada pemanggilan orang tua tetapi belum maksimal begitulah ya Pak ya. Iya, Pak. Masih 50%. Nah, atau sekarang kira-kira ada nggak lagi kira-kira yang Bapak pikirkan langkah-langkah berikutnya yang mau Bapak lakukan biar tadi ini yang harapannya tadi kita dari 50% bisa meningkat atau bisa semuanya nanti jadi bisa membaca. Ada langkah-langkah yang lain kira-kira yang mau Bapak atau akan Bapak lakukan yang bisa begitu untuk membantu anak didik kita ini? Oke, baik, Pak. Tentu saja kita kan kalau seorang guru, seorang pendidik, ya kan, tentu saja kita harus punya metode-metode yang lain, kan gitu. Gitu benar kan, Pak ya? Kita harus punya Iya, iya, metode-metode. benar Pak. Jadi ini selain daripada berkolaborasi dengan orang tua tadi ya, Pak ya, kami harus kondisikan ini, Pak, ini siswa yang 5 orang atau yang lebih tepatnya ketiga orang karena 2 orang siswa tadi kan orang tua sebenarnya sudah hadir ke sekolah, sudah kita bicarakan apa kendala-kendala kepada anak didik kita ini. Jadi langkah berikutnya, Pak, yang mungkin akan saya lakukan adalah berkolaborasi dengan guru kelas 1 dan kelas 2 ini, Pak. Guru kelas 1 dan guru kelas 2 mungkin pada hari istirahat, istilahnya jam istirahat ini, Pak ya. Di jam istirahat mungkin sebentar-sebentar bisa kita sama-sama ngajarinnya, nggak mungkin artinya satu ke sini, satu sini, guru kelas 1 satu orang, mengajarinya kelas 2 satu orang, kelas 3 satu orang saya sendiri. Mungkin lebih maksimal dibandingkan saya mengajari untuk 3 orang, gitu. Mungkin itulah yang akan saya lakukan ke depannya nanti, Pak. Oke, super sekali Pak. Saya juga sangat setuju dengan ide baru yang Bapak lakukan itu ya. Bagus sekali perencanaan itu Pak. Namun demikian pun bagusnya rencana kita ini Pak Sianipar tentu dalam prosesnya kita harus punya komitmen ke depannya untuk dilakukan. Kan begitu ya Iya, Pak betul, Pak. Sianipar? Iya, Pak, benar, Pak. Iya. Nah, sekarang kira-kira apa komitmen Bapak ke depannya biar ini sungguh-sungguh bisa berjalan dengan baik? Oke, Pak. Kalau komitmen ini kan karena ini memang tujuan utama saya sebenarnya.
Tujuan utama saya. Artinya dari diri saya sendiri sudah tekatkan dalam diri saya bahwa anak didik saya ini harus benar-benar bisa membaca di kelas 3 ini gitu. Sebenarnya saya udah buat dengan berbagai macam cara sebenarnya. Sehingga kalau Bapak katakan itu komitmen apa yang akan saya lakukan, tentu saja saya hanya komitmen saya itu ya ke situ, Pak. Harus bisa membaca. Saya upayakan seperti apa itu. Sedangkan di ruang kelas aja, Pak, contohnya, saya selalu lebih perhatikan ini. Misalnya kan kalau di pembelajaran berdiferensiasi itu kan, Pak, ada yang berpengetahuan rendah, sedang, bahkan tinggi gitu ya kan. Jadi ini ada lebih pembelajaran khusus. Mungkin pembelajaran khusus lah yang nggak tahu membaca itu, itulah komitmen dalam diri saya, Pak. Kira-kira demikian, Pak. Oke, bagus sekali Pak yang Bapak ungkapkan. Saya harap Bapak sungguh menjaga komitmen ini dan terus semangat sehingga anak-anak kita nanti bisa sampai sungguh-sungguh mampu membaca ya Pak Sianipar ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Lalu tadi seperti yang Bapak katakan mengajak kerjasama teman guru kelas 1 dan kelas 2 juga dijaga komitmennya agar terus berkolaborasi demi kemajuan anak kita yang tidak bisa membaca tadi. Iya, Pak. Begitu kira-kira kan Pak Suwanto? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Sampai di sini kira-kira ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan atau ada lagi sesuatu yang masih mengganjal di pikiran Bapak kira-kira? Mungkin yang sangat prioritas ya, Pak, bagi saya hanya itu saja, di dalam kelas saya. Artinya kalau saya mengajar di kelas, semua sudah pada lancar membaca, itu sudah merupakan kebanggaan bagi saya, Pak. Jadi untuk saat ini, mungkin itu yang paling prioritas bagi saya, Pak. Oke, baik kalau begitu Pak Suwanto. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi ini, cerita-cerita tentang pengalaman Bapak ini? Oke, Pak. Seperti apa? Kalau perasaan saya, Pak, tentu saja saya sangat senang sekali, merasa lega, karena Bapak, saya jadi muncul di ide baru saya tadi, Pak. Artinya berkolaborasi dengan guru kelas 1, kelas 2, gitu ya, Pak ya. Yang tadinya sebelum saya ketemu sama Bapak, nggak ada terpikir di pikiran saya, Pak. Akan berkolaborasi dengan guru kelas 1. Tadinya saya hanya berfokus ke orang tuanya gitu. Ternyata kenapa enggak gitu ya Pak ya. Jadi saya senang ini Pak ngobrol-ngobrol sama Bapak ini. Sehingga ide saya jadi muncul Pak ini untuk berkolaborasi dengan guru kelas 1 dan kelas 2. Terima kasih banyak Pak. Oke Pak, terima kasih juga. Memang begitulah Pak, dulu ya gunanya kita berdiskusi ini memang jadi bisa terbuka hal-hal baru, bisa muncul kembali yang kadang-kadang sebelumnya kita tidak pikirkan kan ternyata sangat mudah menemukan menemukan solusi baru begitu. Hanya kita berdiskusi, kita bisa semakin luas lagi wawasan kita untuk kedepannya. Iya Saya Pak, juga iya Pak. mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak. Baik, terima kasih Bapak Manik dan Bapak Sianipar yang sudah mempraktikkan coaching terkait dengan permasalahan yang dihadapi di kelas. Saya telah mendengar dan mengamati percakapan Bapak dan sungguh luar biasa. Hasil evaluasi saya dalam praktik coaching yang baru saja Bapak lakukan, hasil pengamatan saya itu sudah alur tirtanya secara garis besar sudah mulai tampak jelas dalam percakapan ini. Itu terlihat di awal tadi, di dalam penyampaian tujuan coaching
dan sudah saya catat dalam rubrik penilaian saya. Kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab juga sudah tampak jelas. Serta tindakan yang akan dilakukan juga sudah terencana dengan baik. Dalam mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah terlihat, sehingga Bapak Sianipar sebagai koci sudah mendapat solusi dari permasalahan yang dihadapi Bapak Sianipar, serta terbuka dan mampu mengeluarkan ide-ide baru dalam perbaikan dan pengelolaan kelas. Berdasarkan indikator yang Bapak pilih tadi sebelum melakukan coaching, apa kira-kira menurut Bapak indikator pengembangan yang tampak jelas selama proses coaching tadi? Baik Bu, terima kasih atas evaluasinya, atas hal yang sudah disampaikan dalam proses coaching kami tadi. Saya lihat dalam proses tadi tampak indikatornya jelas, di mana saya sungguh bisa membantu menemukan solusi bagi coach saya untuk bisa dalam pembelajaran tadi, agar kedepannya anak-anak didik mampu untuk membaca dengan baik. Dalam proses coaching tadi sudah tampak ide-ide baru yang akan dilakukan ke depannya, Bu. Begitu saya rasa. Oke, baik Pak. Untuk coaching berikutnya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik, terima kasih Bu ya. Untuk kedepannya, semoga harapan saya selanjutnya saya akan mampu mengembangkan kompetensi lainnya seperti kehadiran penuh dan semakin mampu lagi membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga sungguh semakin mampu membantu coach nanti untuk menemukan hal yang terbaik untuk dilakukan ke depannya. Begitu Bu, terima kasih banyak. Oke, baik Pak. Sungguh luar biasa dan sangat terinspirasi. Bagi saya secara pribadi, coaching yang tampak Bapak lakukan, demikianlah diskusi kita pada hari ini. Salam sehat buat kita semua, salam bahagia, guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Terima kasih.